apapun yang kita lakukan jangan berkecil hati, meskipun tidak semua orang mengindahkan apa yang kita sarankan, apa yang kita ajakkan. Sedikit pun orang yang mau itu sudah merupakan hal besar bagi saya, karena sesuatu itu dimulai dari yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugrace Channel, kembali lagi di program Dengar Cerita. Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Indah Wahyuni. Bu Indah Wahyuni ini dalam pemberitaan Nugrace, website Nugrace kemarin juga sempat trending, merupakan salah seorang perempuan yang berhasil memenangkan Environmental and Social Innovation Award atau ENSIA 2025 yang digelar oleh PT Sukovindo, dan beliau ini didapuk sebagai lokal hero inspiratif. Jadi salah satu sosok inspiratif di tingkatan lokal. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu Indah, jadi Nugrace Channel sangat tertarik dengan cerita Bu Indah. Mungkin bisa diceritakan Bu Indah, bagaimana sih Bu proses menuju event ini, ENSIA ini, sehingga Ibu lalu kemudian didaulat atau didapuk sebagai lokal hero inspiratif. Itu bagaimana prosesnya Bu Indah? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih sudah memberikan peluang untuk saya bisa bercerita dan supaya bisa menjadikan inspirasi untuk kaum Nahdliyin. Awal dari kegiatan ini, kebetulan di Kelurahan Gending ini ada CSR dari PT PLN Nusantara Power UP Gresik yang mempunyai inovasi yang mereka kawal, yaitu namanya Asa Bergending. Asa Bergending ini kepanjangan dari aman, sehat, berdaya, berbasis gender, dan lingkungan. Jadi awal dari kegiatan ini itu tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, dan juga pemberdayaan masyarakat. Mulai dari kegiatan tentang lingkungan, ada bank sampah induk Hobasteng. Jadi ada unit-unit bank sampah, ada 32 unit di wilayah Kelurahan Gending, di masing-masing RT dan di sekitar wilayah Kelurahan Gending. Jadi tidak hanya di wilayah Kelurahan Gending saja, tetapi di beberapa desa sekitar Kelurahan Gending juga ikut bergabung di bank sampah induk kita. Jadi tonase sampah per bulan itu sampai kurang lebih 10 ton ya Mas. Kalau omsetnya sekitar 10 sampai 12 juta. Jadi dari kegiatan ini sirkular ekonomi dan pemberdayaan terkait perempuan itu semuanya bisa tercover. Jadi untuk yang sosial itu kita mempunyai kebun namanya kebun pangan lokal atau disingkat Bungalo. Nah, biar keren namanya. Jadi di beberapa RW, masing-masing RW itu ada Bungalo, masing-masing punya nama. Ada Bungalo Tirtawijaya, Bungalo Lestari, Bungalo Sumur Berseri. Jadi ibu-ibu dari PKK RT dan RW yang mengelola kebun tersebut, dan hasil dari kebun dibagikan ke balita yang stunting, gizi kurang, maupun ke lansia yang kurang mampu. Dan selebihnya dijual untuk keberlanjutan menanam sayuran lagi. Jadi
pihak dari PLN Nusantara Power UP Gresik memberikan, kalau tempatnya itu kita ada yang fasilitas umum punya kelurahan, ada yang punya tanahnya kader tapi kita pinjam kayak gitu. Terus dari PLN memberikan benihnya, kemudian komposnya, mengajari cara menanamnya biar subur, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan membuat pupuk organik cair dan lain sebagainya. Itu yang pendampingan dari PLN-nya. Kemudian untuk mengkoordinasi kegiatan tersebut dari masing-masing RT ada perwakilan kader yang ikut andil dalam kebun tersebut untuk merawat kebun tersebut, baik itu kader posyandu, kader kesehatan dan juga PKK saling berkolaborasi. Kemudian untuk ada juga di sini greenhouse, namanya greenhouse Asipinati, menanamnya menggunakan media hidroponik. Jadi tidak hanya menggunakan media tanah saja. Biasanya yang anak muda kekinian itu kan kadang ini ya males dan beribet, nggak mau kotor-kotor kena tanah. Kita juga ada solusi lain, bahwasanya menanam itu nggak harus kotor, pakai media hidroponik. Kemudian ada juga di sini kumbung jamur, namanya kumbung jamur bahagia. Jadi yang merawat itu harus selalu bahagia biar jamurnya panennya banyak kayak gitu. Jadi ada 3.000 baklok jamur yang kita beli dari petani di Trawas. Itu juga sarana prasarananya juga dari PLN Nusantara Power UP Gresik. Jadi patut kita syukuri, tidak semua desa atau kelurahan bisa mendapatkan fasilitas seperti itu, Mas ya. Tetapi perusahaan juga tidak semudah dan segampang itu memberikan ya. Kalau masyarakatnya tidak ada pergerakan nggak bakalan dikasih seperti itu. Jadi di Gending ini masyarakatnya dikasih sedikit umpan gitu sudah banyak kreatif yang dikerjakan ya? Betul kayak gitu. Jadi jamur itu pun tidak hanya dijual jamur segar, tetapi ada beberapa olahan, ada manisan jamur, ada jamur crispy, kemudian ada selai jamur. Jadi kalau pepes jamur, bodok jamur, oseng jamur gitu kan sudah biasa, Mas. Jadi kita bikin inovasi makanan yang kekinian. Kalau orang mendengar manisan jamur, masa bisa kayak gitu kan ya. Padahal itu bisa dan enak banget gitu loh. Jadi itu yang membuat kita lebih berinovasi. Kemudian untuk PMT balita itu juga bisa. Jadi pengganti kalau yang nggak mau daging kayak gitu bisa diganti dengan jamur. Kita juga pernah bikin kerawu jamur, persis daging, Mas. Beneran iya. Kerawu jamur. Kalau kerawu kan memang khasnya Gresik ya, Bu ya. Itu sampean dari inovasi jamur. Iya, kalau beli daging kan mahal, Mas. Betul. Diganti pakai jamur. Suwir-suwirnya itu jamur ya. Persis banget kayak daging kayak gitu. Itu di Kumbung Jamur. Kalau di sini juga ada namanya kebun pemulihan yang anggotanya terdiri dari dalam tanda kutip penyintas. Ini kolaborasi dari Fatayat, Mas Fatayat NU Ranting Gending yang bekerja sama dengan Fatayat PW Jawa Timur, dan juga ada Safi Amira kemarin itu. Jadi ada pendanaan dari luar kayak gitu, tempat ibu-ibu untuk healing garden. Jadi penyintas. Iya, jadi healingnya itu dengan cara menanam di kebun. Betul. Jadi mereka diajak meditasi dulu, ngobrol, sharing. Healing garden. Iya, betul. Menarik. Jadi dengan mereka menyentuh tanah, dengan mereka menanam, dengan mereka menyiram itu kalau menurut kesehatan ya psikolog kesehatan itu mental, iya betul. Jadi pemulihan ya. Betul, pemulihan itu dengan cara seperti itu. Siap. Gitu sih, Mas, beberapa yang bisa saya ceritakan. Ada juga
UMKM namanya, ya UMKM-nya Gending Gendis. Ini juga kita menerima pemesanan nasi box, snack box kayak gitu. Jadi ada 110 anggota dari UMKM yang terekrut di Asa Bergending ini. Jadi mereka bergantian, pernah ada kayak tes food gitu Mas. Jadi jajanannya yang kue basahnya apa saja yang mereka produksi itu bisa disajikan. Jadi ada grade-nya masing-masing. Oh ini yang harganya murah, ini yang mahal. Rasanya kan beda-beda, itu yang nanti kita tawarkan. Jadi kita sudah menerima pesanan untuk rapat, untuk acara-acara itu bisa pesan di tempat kita. Jadi saling mendukung. Jadi UMKM yang ada di sini itu kita berikan wadah gitu. Ya sebenarnya kalau labanya nggak banyak Mas, misal satu kotak gitu ya paling ya 1.000, tapi manfaatnya untuk mereka itu kan lebih utama ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini UMKM itu merasa diperhatikan juga. Semisal yang kemarin belum punya NIB, terus sertifikat halal dan lain sebagainya, itu juga dikawal. Jadi sampai mereka mendapatkan gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat, terutama di Kelurahan Gending ini. Kemudian ada juga kegiatan kita yang menerima tamu kunjungan-kunjungan, itu edutainment. Ya, terus paketnya macam-macam Mas, ada kayak Green Generation Gending, jadi menerima tamu yang anak usia PAUD, paketnya ada yang pakai snack apa enggak, pakai minum apa enggak. Misal mereka bawa bekal sendiri dari rumah, boleh kita cuman memberikan materi terkait yang mereka inginkan juga. Biasanya kalau dulu P5 ada kegiatan gaya hidup berkelanjutan. Itu di lokasi kebun Bunalo itu ya? Atau di macam-macam nanti yang misal minta, ya? Misal di kegiatan pengelolaan sampah ya kita ajaknya ke bank sampah. Misalnya menanam ya nanti di Bunalo ada pembukaannya dulu, ice breaking dulu terkait ini nanti temanya menanam, ice breakingnya lagunya ya menanam mulai dari biji sampai tumbuh akar, tumbuh daun sampai berbuah kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi tidak hanya TK, PAUD, SD, SMP, bahkan mahasiswa dan juga ibu-ibu kader itu juga banyak dari PKK yang ingin belajar ke Asa Bergending itu. Tidak hanya di wilayah Gresik, tetapi dari luar kabupaten ya, dari Kediri pernah, dari Sidoarjo, dari Surabaya, macam-macam Mas. Bu, ini yang ingin saya tanyakan adalah pertama adalah karena kan memang kolaborasi dengan CSR ya. Jadi pertanyaan yang paling simpel adalah bagaimana sih Bu cara meyakinkan kepada sebuah perusahaan bahwa warga di sini atau komunitas ini itu siap untuk mengembangkan program yang digagas. Itu kan bagaimana prosesnya, barangkali itu berapa sebelum pencapaian hari ini Bu, sebelum pencapaian itu berapa tahun sih Bu jenengan memulai membangun kesadaran itu? Jadi sebelum ada CSR itu Mas, tahun 2012 saya itu sudah berkiprah di dunia lingkungan dan sosial. Itu belum ada CSR masuk, kami ya tetap berjalan, meskipun mandiri itu kami tetap berjalan, tetapi ya tidak semaksimal setelah ada pendampingan dan pendanaan dari perusahaan ya. Jadi di tahun 2023 pengawalan di lomba Proklim itu program Kampung Iklim yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Itu kita meraih proklim utama kemarin itu di tahun 2023. Itu baru ada CSR dari PT PLN Nusantara Power OP Gresik. Artinya 13 tahun ya Bu ya merintisnya. Iya, betul. Untuk meyakinkan, sebenarnya kita kan setiap bulannya itu juga ada pelaporan ya Mas ya. Pelaporan baik itu terkait administratif ya. Iya, terkait laporan keuangannya, kemudian kegiatan-kegiatannya yang sudah berjalan. Terus misalnya kita mau diberi pelatihan, itu pelatihan apa yang pas, pelatihan apa yang kita butuhkan, itu ya kita diajak rundingan. Kita juga menawarkan gitu ke ibu-ibu baik di PKK maupun di kader-kader yang lain, itu yang kita butuhkan apa. Misalnya sekarang ini lagi maraknya stunting, kita harus pinter bikin PMT untuk anak stunting yang nanti biar cepet berat badannya nambah kayak gitu. Jadi pelatihannya cooking class terkait ini, jadi kita dituruti. Pelatihan terkait ini pemulihan untuk KDRT, ada pelatihan TRE, trauma relaxation exercise. Nah, bahasa Inggrisnya kayak gitulah Mas. Yeah. Nah, itu diberikan seperti itu. Jadi ibu-ibu yang sudah diajari itu sudah mereka tidak hanya berhenti sampai di mereka diajari ya sudah untuk dirinya sendiri, itu enggak. Jadi mereka belajar sendiri sampai mereka itu mampu dan bisa mengajari orang lain. Sampai kita kalau yang TRE itu kemarin kita ngajari di lapas di Cerme. Oh ya, di rutan. Jadi, ya lapasnya. Di rutan itu yang yang perempuan-perempuan itu yang kita ajari sampai mereka bisa menangis dan meluapkan segala emosinya di situ. Mereka kita ajari relaksasi, mencintai diri sendiri dan lain sebagainya, itu di situ. Begitu juga di cooking class. Jadi mereka harapannya setelah keluar dari lapas itu mereka sudah berdaya, mempunyai keterampilan banyak dan menghasilkan, jadi menambah ekonomi mereka bisa mandiri. Jadi kita ajari bikin kue ini kayak gitu, nanti keluar itu sudah bisa berdaya gitu. Jadi gini Bu ya, kerjasama. Saya melihatnya itu ini tuh dari skup kelurahan tapi manfaatnya itu menyebar. Iya betul. Jadi tidak hanya di Kelurahan Gending saja. Jadi ibu-ibu sudah bisa dan berani menjadi narasumber terkait pengelolaan sampah. Misal mengompos, membuat sabun dari jelantah, membuat lilin aromaterapi, membuat bunga dari sabun jelantah tadi, membuat ekoenzim. Ekoenzim itu pengelolaan kulit sayur dan buah yang difermentasi selama 3 bulan. Dan manfaatnya banyak banget, bisa buat pembersih, untuk ngepel, untuk obat luka dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya saya, ada tim ya Bu? Banyak sekali yang sudah bisa menjadi narasumber. Jadi semisal saya sudah tidak menjabat, itu kader-kader yang baru itu sudah ada, itu yang wajib dan harus saya siapkan gitu. Jadi mereka tidak jaga saya saja. Misalnya ada tamu, waduh Bu Indah nggak ada, gimana ini? Nggak seperti itu. Jadi nggak ada saya pun semuanya bisa berjalan. Kayak kemarin ada undangan dari Pasuruan. Saya ya bisa undangan narasumber membuat sabun dari jelantah. Ayo coba besok yang berangkat Ibu Erta sama Bu Darsi. Mereka sudah bisa, cuma nanti sedikit belajar terkait public speakingnya. Enggak apa-apa. Nanti sebenarnya prakteknya dia sudah menguasai karena setiap harinya ya sudah bikin. Jadi mereka belajar. Sudah saya
culkan pokoknya, mulai dia nge-grab sendiri ke Pasar Turi, terus dijemput sama teman-teman ke Pasuruan, mereka sendiri saya pantau. Oh sudah. Terus Rata-rata berapa sih Bu usianya tim jenengan itu? Iya, ibu-ibu. ada 30, ada 40, ada. Yang paling tua ya 50 saya. Oh jenengan usianya 50 tahun ya? Oh ada sih, ada yang tua lagi, ada 2 orang ya. Saya sudah 50 tahun Mas, jelita, jelang 50 tahun. Jelita. Kemarin, sekarang sudah 50 tahun. Jadi kayak gitu Mas, jadi tidak hanya satu lokal hero, harapan saya ya akan ada lokal hero yang lain. Iya betul, jadi pinter itu tidak sendiri gitu loh, enteng Mas kalau banyak yang membantu, banyak tim itu apa ya, jalannya itu enak gitu loh. Kalau sendiri itu bukan woman show gitu loh, saya itu ya wis bersama-sama gitu loh, berkegiatan apapun itu ya bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain kayak gitu. Nah Bu, dalam proses menuju ke lokal hero itu tentunya kan banyak tantangan yang dihadapi. Juga dalam proses yang panjang, tadi 2012 otomatis kira-kira sekitaran 13 tahunan ya berproses itu. Apa sih Bu tantangan yang sering kali dihadapi dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat yang sedang merintis program atau yang nantinya akan terinspirasi dari Bu Indah ini, apa Bu tantangannya Bu? Betul. Memang dari yang keberhasilan ini ya, semuanya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semua orang itu langsung aware dengan apa yang kita sampaikan, ajakan kita. Ada beberapa. Jadi gini, misalnya dari 10 orang yang mau 3 orang, itu saya sudah bersyukur, itu sudah luar biasa. Dari 3 orang ini nanti mereka akan bisa mengajak ke orang lainnya, berkembang lagi ke orang lainnya. Kita tinggalkan saja mereka yang tidak mau. Toh nantinya kalau dia melihat, oh ternyata dengan kegiatan ini tuh dampaknya seperti ini, hasilnya seperti ini, lama-lama dia akan mengikuti. Sama juga kayak misalnya di wilayah satu RT itu kan sekup yang paling kecil itu kan ada dasawisma Mas. Jadi satu orang membawai, namanya dasa kan 10. Kalau aturannya sih 10 rumah, tapi kadang pemekaran lebih, kadang sampai 15. Jadi pengawasannya lebih intens, terus ngaturnya lebih mudah dari yang paling kecil. Jadi misalnya di kegiatan saya yang mengharuskan mereka mengelola sampah organiknya dengan cara mengompos menggunakan tempat galon yang paling sederhana, yang nggak usah beli, maksud saya nggak harus beli drum besar yang mahal-mahal dan lain sebagainya, pakai galon saja. Satu rumah punya 3 itu sudah cukup. Jadi kalau penuh sudah dibiarkan sampai 2-3 bulan bisa dipanen, nanti yang 2 ini diisi, yang sudah dipanen diisi lagi, berputar terus, itu sudah selesai. Nah itu kita sosialisasinya ya ke PKK di kelurahan. Jadi di PKK kelurahan ada yang hadir kan PKK RT, PKK RW, dan juga dasawisma. Di situ kita sosialisasi terkait pengomposan, ngajari mereka mengompos itu seperti apa, yang paling mudah seperti apa, sampai mereka bisa. Kemudian mereka yang sudah bisa mengajari ke Bu RT-nya, ngajarinya ya ke dasawismanya. Dasawismanya tanggung jawab ke bawahnya lagi. Jadi mereka tidak hanya berhenti di pelatihan itu, tetapi mereka harus tetap memberikan maksudnya melaporkan kegiatannya, baik itu lewat foto atau video. Mereka saling posting di grupnya kayak gitu. Yang belum nanti di absen, yang RT ini kok belum ya, ada kendala enggak? Nah nanti beberapa waktu kita inspek ke bawah, dilihat bener enggak sudah berjalan. Kalau belum berjalan, kendalanya apa, nanti kita bantu. Jadi seperti itu, enggak
semuanya langsung manut gini gitu, enggak Mas. Jadi partisipatif Bu ya. iya betul. Jadi dari beberapa orang yang mau 50% itu sudah bagus, sudah luar biasa. Sampai saya itu kadang gini, kalau mau memberikan motivasi itu, kalau diajak ngomong dengan bahasa yang biasa, kadang mereka kan halah apa sih kayak gitu. Biasanya yang agak orangnya yang muslimnya fanatik gitu kan, kalau disindir dengan dalil dan lain sebagainya kan agak ini ya. Paling enggak ya, jadi sampah kita yang tercampur kemudian dibuang, diambil tukang sampah dan terkumpul di TPA, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi hanya memindah masalah. Jadi masyarakat itu kan cumannya gini ya, sing penting sampah gak ketok ning ngarep motoku, wis iku aku wis termasuk kebersihan sebagian dari iman. Bukan seperti itu gitu loh. Jadi mereka itu hanya berpindah tempat. Di sana akan menumpuk dari tumpukan sampah satu rumah, satu RT, satu kabupaten, jadi menggunung seperti itu. Akhirnya yang dihasilkan ada lindi, bau yang tidak sedap, ada gas metana dan lain sebagainya, bau, penyakit, itu yang pindah ke sana semuanya. Jadi nyindirnya itu dengan cara halus, misal dengan kata, cara rasa kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Misalnya dengan makan buah pisang ini, nikmat sekali pisangnya. Cara kita bersyukur bagaimana ya, kulitnya itu harus kita kelola. Kalau kita buangnya sembarang nanti kepreset orang akan jatuh, kan gitu. Kalau membuangnya tercampur nanti akan muncul gas metana dan tidak ada fungsi dan manfaatnya. Tetapi kulit pisang itu banyak kandungan yang ada, misalnya untuk tanaman maupun untuk tanah. Kalau kita bisa mengomposnya atau mengelolanya, manfaatnya akan banyak. Tidak akan sulit kalau kita mau memilah sampah dengan, yaitu tadi dasarnya rasa syukur itu tadi loh Mas. Wong karek dhewekno wae sing organik yo. Misal ada tempat kosong atau media tanam yang sudah nggak kepakai, yang tanahnya keras dan sudah tidak subur, itu kita masukkan di situ, kita tanam di situ, kita kubur di situ, nanti diaduk lagi, sudah akan bagus tanahnya. Kemudian sampah anorganiknya bisa kita tabung ke bank sampah. Misalnya, oh aku duitku akeh lapo nabung-nabung gitu, boleh disedekahkan ke kegiatan muslimat. Jadi di muslimat itu saya pertama kali jadi ketua muslimat itu kas saya 0. Ya karena memang banyak kegiatan di akhir, jadi cuman dapatnya kas itu kan kalau ada pengajian rutin di wilayah RT kayak gitu toh Mas, itu pun 3 bulan sekali. Jadi saya berinisiatif, wong itu toh programnya muslimat pusat, apa ya namanya, muslimat sadar lingkungan, Mustika Darling, muslimat cantik sadar lingkungan. Kenapa dengan, maksudnya dengan kegiatan itu kita juga mendapat keuntungannya, kenapa tidak dilakukan gitu. Akhirnya, ternyata bisa Bu ya? Iya. Alhamdulillah, meskipun di awal cuma dapat 35.000, oke, nggak apa-apa, besoknya lagi. Pokoknya setiap bulan saya nggak akan ini, tetap saya jadwal berapapun dapatnya. Sekarang alhamdulillah sudah 1 juta berapa gitu. Kas pimpinan rantingnya ya. 1.030.000. Alhamdulillah. Iya kayak gitu. Jadi masih bisa berkegiatan meskipun tidak harus mengeluarkan biaya kan. Kegiatan kita tetap ada gitu loh. Terus kemudian kegiatan yang muslimat cantik, segar dan bugar. Ya. Nah, kayak kesehatannya itu. Ya. Nah, saya kalau manggil
orang untuk senam-senam gini bayar berapa, kasku entek nanti kan gitu. Oke, saya gabung di kegiatan ini yang dapat CSR dari PT PLN itu, saya bikin flyer, ayo monggo ibu-ibu muslimat ikut senam ini. Bu Indah, saya nggak pernah pakai training, nggak pernah pakai kaos, nggak apa-apa, pakai jubah nggak apa-apa, senamnya nggak pakai energi yang berat, cuman duduk relaksasi kayak gitu, pokoknya gerak, kepalanya diginikan, tangannya, pokoknya itu. Tapi mereka juga ini enak ternyata ya, maksudnya kesel-kesel hilang ternyata kayak dengan tidak harus dengan mengeluarkan uang. Jadi di flyernya saya kasih tulisan bawa minum atau tumbler sendiri. Tumbler tumbler. Kayak gitu. Jadi mereka, saya nggak harus menyediakan air, meskipun cuman air kan juga uang ya Mas ya. Karena kas kita juga minim. Kemudian nanti bawa jajan seadanya, nanti tuker-tukeran makan jajannya. Jadi kalau saya rapat itu biasanya seperti itu, nggak harus keluar uang gitu loh. Bawa jajan yang ada di rumah, kalau nggak ada ya udah nggak usah bawa apa-apa gitu. Nanti pasti mereka ya akhirnya udah diwakai rujaan kayak gitu akhirnya. Ya wis nggak apa-apa, yang positif aja. Saya ajari bikin ekoenzim juga, jadi nanti bisa untuk terapi kaki yang capek-capek, terus yang kayak kasar-kasar kakinya bisa direndam sama air hangat, dikasih cairan ekoenzim tersebut, padahal itu dari sampah, bisa bermanfaat kayak gitu. Kemudian kegiatan terkait ini yang sosial kayak santunan anak yatim dan lain sebagainya, ya ada bapak-bapak NU, Lazisnu, kita juga dari masing-masing RT kan punya kegiatan kayak yasinan rutin. Nah itu yang kita ajak bareng-bareng, terus akhirnya satu kelurahan Gending berapa anak yatim itu bisa kita santuni. Santunan anak yatim. Tetap ada kegiatan, semua kegiatan. Saya juga orangnya senang nulis gitu Mas, maksudnya kayak laporan apapun itu saya inikan. Jadi nanti kalau LPJ di 1 tahunan gitu saya sudah siap gitu. Maksudnya kalau kita hanya bercerita saja tidak ada dokumentasinya itu kayak alah ngomong tok endi buktine kan gitu Mas. Tapi kalau kita menyuguhkannya dengan data, terus tulisan, dokumentasi, mereka membaca, oh iya benar-benar sudah dijalankan gitu kan, enak gitu loh, nggak hanya omong doang gitu. Jadi saya punya sekretaris juga pinter, sekretarisnya ada 2 bendahara. Ini yang di PAC kemarin disuruh beli garam sama cuci piring dari Koperasi Anissa. Oh iya. Oke, besok ada pertemuan rutin triwulan ya. Saya jual dari sana, misal garamnya 5.000 dapat 3, saya jual 6.000 dapat 3. Masa Kak mau nanti kan bisa nambah ini kasnya gitu loh. Bu, ini Bu, mungkin ini sudah di penghujung ya. Jadi penghujung obrolan kita. Bu, dari beberapa langkah yang sudah Ibu tempuh, tentunya dengan tim Asa Bergending juga kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder yang ada di ranting gending ini. Apa Bu yang kira-kira masih belum kesampaian atau sesuatu hal yang diinginkan tapi memang masih belum sampai, itu apa Bu kira-kira dari Asa Bergending ini? Ini ya kalau tadi kan sayur-sayuran kita sudah ada ya untuk dibagikan ke lansia juga, ke anak-anak stunting, kemudian gizi kurang dan lain sebagainya. Kita itu kepingin ini Mas ternak ayam Ibu. Ternak ayam. Ya, yang di Bank Sampah kan sudah ada pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot. Maggot itu kan proteinnya tinggi banget Mas, itu bagus untuk pakan ikan, pakan ternak, pakan ayam, itu bagus sekali. Pakan burung kalau dijual
sudah berbentuk kering, sudah di oven itu 1 kilo sampai 40.000 Mas. Siap. Itu apa ya, maksudnya menjanjikan gitu loh kok untuk ekonomi gitu loh. Nanti kalau kita sudah punya ayam sendiri bisa kasih makannya, nggak harus beli pakan, pur dan lain sebagainya kan enak. Tapi kita kalau lahannya ada Bu ya? Kalau lahan nanti mungkin di kebun itu bisa disisihkan ya? Berapa meter gitu. 3 kali 2, 1 kali 3 juga sudah cukup. Saya lihat kayak kandang-kandang yang sekarang kayak hotel model gitu kan, tumpuk gini terus biar nggak bau. Baterai namanya. Ya kayak kandang gitu. Baterai ya. Betul, itu kan bisa gitu loh. Kandangnya cantik, nggak berbau. Siap. Terus ada telur yang dihasilkan, telurnya kan kalau makannya apa yang dimakan organik kan telurnya juga bagus gitu loh, kandungan vitamin dan lainnya kayak gitu. Itu sih. Terus kemudian ini kolaborasi sama lansia ini saya belum, padahal muslimat itu kan umurnya juga sudah rata-rata lansia ya Mas. Ini ya masih baru kayaknya. Iya. Pondok lansia masih baru iya. diformulasikan kayaknya iya. sama. Yang Selantang itu ada sekolah lansia tangguh. Oh iya kayak gitu. Betul. Kepingin sih ngajak jadi kolaborasi ya. Ya kan banyak ya sekarang yang apa ya, sudah lansia, sudah pensiun, mereka tidak produktif, terus akhirnya ini apa, kesehatan mentalnya agak ini kan ada Mas. Kayak gitu. Yang dulunya pegang uang banyak terus kemudian sudah pensiun, tidak berkegiatan, dia omah diseneni bojone kayak gitu. Itu ya mungkin nanti bisa berdaya, bisa mempunyai kegiatan apa gitu kayak lansia-lansianya gitu kan, seneng ya. Jadi tidak ada gap. Kalau di sini kan yo Karang Taruna ya anak-anak semuanya itu dirangkul jadi satu untuk lebih berdaya, khususnya di Kelurahan Gending dan umumnya di Kabupaten Gresik kayak gitu sih. Bu, gitu. mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Nugres, barangkali Ibu punya pesan khusus tentang lingkungan, tentang pemberdayaan perempuan, tentang kegiatan sosial, tentang bahwa langkah-langkah ini barangkali ingin disampaikan Bu, beberapa kata gitu, pesan untuk pemirsa. Kalau untuk lingkungan sih cukup singkat. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Tanggung jawabku. Jadi ulangi lagi Bu, sampahmu. Sampahmu ya tanggung jawabmu, sampahku ya tanggung jawabku. Jadi sampah itu bukan tanggung jawabnya orang pemerintah. Mereka kan kadang menyalahkan. Oh iki kudune pemerintah. Ya wis tanggung jawabmu, karena yang menciptakan sampah siapa? Ya kamu sendiri. Makanya kalau setiap di akhir momen kegiatan, rapat atau apapun, itu pasti closing statementnya itu sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kalau di situ misal ada kerdus, ada gelas aqua dan lain, ya kamu yang membersihkan, yang kamu masukkan ke tasmu, bawa pulang. Jadi setelah acara ya harus bersih, sampai bersih pokoknya. Siap. Saya akan menjadi satpamnya sampah di akhir kegiatan. Meskipun sudah ada ini konsepnya zero waste, tapi nantinya hasil dari kegiatan tersebut misalnya pakai dibungkus daun pisang dan lain sebagainya, tapi daun pisangnya dibiarkan, tidak dikelola, ya sama saja. Ya harus tetap dikelola kayak gitu. Ada lagi mungkin pesan, itu kalau pesan yang lain terkait lingkungan. Kemudian yang umum ini ya, apapun yang kita lakukan jangan berkecil hati, meskipun tidak semua orang mengindahkan apa yang kita sarankan, apa yang kita ajakkan. Sedikit pun orang yang mau itu sudah merupakan hal besar bagi saya, karena sesuatu itu dimulai dari yang sedikit. Dari yang sedikit itu kita tempa terus, mereka akan menjadi kuat, mereka akan
bisa menyebarkan ke yang lain, akhirnya akan bertambah. Yang lain tadi menyebarkan ke yang lainnya dan lainnya akan bertambah. Masyarakat yang mau peduli, yang mau peduli baik itu terkait lingkungan, terkait sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, semuanya itu saling berkaitan. Baik itu ekonomi, semuanya pokoknya itu tidak bisa dipisahkan kalau sudah kita berkegiatan kayak gitu. Jadi jangan pernah, maksudnya misal kita mengeluarkan sesuatu itu jangan pernah disesali. Allah itu akan mengganti yang lebih banyak dari apa yang sudah kita keluarkan. Ini tidak hanya dicerita, tapi ini benar-benar terjadi di saya, di kehidupan saya sehari-hari. Seperti itu. Mungkin itu sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Kalau nggak di stop kayaknya nggak selesai-selesai. Alhamdulillah, Bu. Kita mendapat cerita banyak sekali dari Bu Indah Wahyuni. Bu Indah, kami mewakili seluruh pemirsa Nukris mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan podcast dengar cerita hari ini bermanfaat untuk semuanya, untuk pemirsa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Indah Wahyuni selaku Ketua Asa Bergending, sebuah Asa Bergending yakni aman, sehat, berdaya, berbasis gender dan lingkungan, yang juga sekaligus merupakan Ketua Pimpinan Ranting Muslimat NU Gending, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Bu Indah Wahyuni, matur nuwun. Sami-sami. Apunten ya, Bu sudah mengganggu wektale. Demikian podcast kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.